Sifat wujud. Iya. Sudah masuk wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarain. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin kita sudah bahas sifat wujud. Wajib Allah ada. Kita lanjut sifat berikutnya yang kedua, yaitu wajib Allah bersifat qidam. Qidam itu artinya dahulu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maknanya tidak berawal. Kalau dahulu menjadi sifatnya makhluk, itu maknanya ada awalnya. Kayak ini ngomong lah, ini siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Berarti mana yang awal? Dulu yang pada makhluk itu maknanya ada awalnya. Atau dulu yang ada pada makhluk maknanya waktu yang sudah lama. Contohnya apa? Langit itu sudah dari dulu. Artinya apa? Sudah lama. Nah, boleh nggak kita ngomong Allah itu udah dari dulu? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Kita ngomong Allah itu sudah dari dulu, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita ngomong Allah sudah dari dulu, berarti Allah itu ada usianya. Langit, dia kita katakan udah dari dulu, tapi ada usianya. Bisa 1.000.000 tahun, bisa 2 juta tahun, bisa 3 juta tahun, ya. Tapi ada umurnya. Kalau ada umurnya berarti ada permulaan. Yang bilang Monas itu sudah dari dulu. Berarti ada awalnya enggak? Ada awalnya. Nah kalau Allah kita katakan dari dulu, nanti akan jadinya sama dengan makhluk. Jadi Allah itu nggak boleh kita katakan Allah itu udah dari dulu, nggak boleh. Maka Allah disebut sifatnya qidam. Apa maknanya? Maknanya tidak ada permulaannya. Nanti kalau Allah dari dulu, matahari dari dulu, bulan dari dulu, tapi ditanya duluan mana? Itu kan ayatnya kan? Kayak gini, matahari dan bulan duluan mana? Dan nanti Allah paling dulu kan repot. Kayak Allah itu yang pertama nongol gitu loh. Padahal kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifatnya makhluk. Maka wajib kita imani Allah itu bukan
dulu yang maknanya seperti makhluk tapi kidam. Apa artinya? Tidak ada awalnya. Jadi nggak ada dulunya, nggak ada. Nggak boleh kita katakan Allah itu udah dari dulu. Barang yang udah dari dulu sampai sekarang namanya barang apa? Barang jadul. Jadul. Barang usang. Allah jadul gitu. Kan nggak bisa begitu gitu loh. Atau barang yang dari dulu sampai sekarang namanya barang antik. Barang antik. Hah? Barang kuno. Allah barang kuno gitu. Enggak. Ya, kita nggak bisa mensifati Allah dengan sifat dulu, nggak bisa gitu loh. Terus disifatinya apa? Kidam. Apa itu kidam? Tidak ada permulaannya atau nggak ada awalnya. Itu loh maksudnya sifat Allah dengan sifat kidam. Lawannya apa? Lawannya Allah kidam. Lawannya Allah kidam itu mustahil. Allah itu baru. Artinya baru itu apa? Artinya baru itu sesuatu yang tadinya nggak ada lalu jadi ada. Namanya apa? Baru. Baru itu jangan diartikan yang masih segel dus, jangan. Orang pahamnya barang baru itu apa? Yang masih disegel itu namanya baru. Bukan, baru itu segala yang tadinya nggak ada Jadi ada. terus jadi ada, itu namanya baru. Jadi apapun yang di alam ini, mau di langit, mau di bumi, mau malaikat, mau jin, semuanya barang baru. Kenapa? Karena tadinya pernah nggak ada, terus jadi ada. Jadi selain Allah itu pasti baru, gitu loh. Hanya Allah saja yang kidam. Hanya Allah saja yang tidak ada permulaannya. Selainnya Allah ada permulaannya, gitu. Jadi apapun juga itu barangnya yang selain Allah pasti ada permulaannya. Hanya Allah sajalah yang tidak ada permulaannya. Itu maksudnya dengan sifat kidam ini kita tahu. Jadi apapun yang di alam raya ini semuanya mesti ada awalnya. Inilah yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Beda sama orang-orang filsafat, sama orang-orang ateis yang mengatakan alam ini sudah dari dulu gak ada permulaannya. Kalau alam ini gak ada permulaannya, berarti alam ini tidak diciptakan. Sesuatu yang diciptakan pasti ada permulaannya, mesti ada awalnya. Apapun juga, mau itu malaikat, mau itu langit, mau itu jin, mau manusia, mau Nabi Adam, ketika dia diciptakan pasti ada awalnya. Kenapa? Karena gak mungkin sesuatu yang tadinya gak ada bisa nongol sendiri menjadi ada, nggak bisa. Coba, pernah nggak kamu lihat ada barang, wih ini barang nongol sendiri ada? Nggak ada, barang nongol sendiri nggak ada. Semua perkara yang nongol di dunia ini pasti diciptakan. Yang nggak diciptakan siapa? Ya hanya Allah. Kenapa? Karena Allah itu tidak ada awalnya. Kalau tidak ada awalnya, berarti memang dia itu aslinya ada. Dia tidak butuh diciptakan. Tapi selainnya Allah butuh diciptakan. Selainnya Allah pasti ada awalnya. Ini loh yang harus kita pahami. Jangan sampai nanti kita meyakini seperti orang-orang yang di luar agama Islam, atau seperti orang-orang yang gak ngaji, yang mengatakan Allah itu mau udah dari dulu. Wah, ini yang parah nih. Ya, baik. Coba kalau nggak ngaji mesti begitu. Kayak Allah itu
sejak kapan? Allah dari dulu. Pasti begitu ya? Nggak boleh kita mengatakan Allah dari dulu. Jadi kalau Allah dari dulu, berarti Allah ada permulaan. Atau Allah itu barang kuno, barang jadul. Barang antik gitu. Inilah namanya sifat makhluk kita sifatkan kepada Allah. Mana dalilnya kalau Allah itu gak ada permulaannya? Al-Quran mengatakan huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal, ya. Dialah yang menjadikan segala sesuatu menjadi awal. Dia sendiri gak berawal. Allah itu gak ada awalnya. Al-awwalu bagi Allah maknanya al-awwalu bila apa? Al-awwalu bila ibtida. Allah itu disebut awal maknanya tidak ada permulaan. Wal akhiru bila intiha. Disebut al-akhiru maknanya gak ada habisnya. Yang dimaksud bahwa Allah itu dahulu tidak ada awalnya dan kemudian tanpa ada akhirnya, maka sepatutnya setiap orang mukmin yang memiliki keyakinan yang benar untuk senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah yang menjadikan diri kita. Apa sih faedahnya kita mengimani Allah itu kita? Oh, kita disuruh mengimani kalau karena Allah lah kita ini ada awalnya. Dengan karunia Allah lah kita ini diciptakan. Kalau Allah itu gak menciptakan kita bagaimana? Ya kita gak bisa nongol ke dunia, gak bisa. Jangan kayak orang-orang ateis yang mengatakan, alam ini nongol sendiri, tidak diciptakan, ada awalnya tapi nongol sendiri. Ditanya, dari mana awalnya alam? Alam ini awalnya dari telur. Ada barang segede telur. Terus lama-lama dia membesar, lama-lama dia meledak, pecah. Ketika pecah, dia berubah jadi bumi, matahari, planet-planet, karena pecahnya sesuatu itu. Jadi tidak diciptakan oleh Tuhan, enggak. Gitu. Ini pendapatnya orang-orang ateis. Nah, saya mau nanya, kalau ente punya petasan, terus petasannya meledak, kira-kira berantakan apa rapi? Hancur loh, berantakan gitu. Ini alam ini meledak, tapi tertata rapi. Bagaimana mungkin barang meledak, tapi kok bisa tertata dengan rapi? Pikirannya bagaimana? Ada matahari yang rapi, bulan rapi, bintang-bintang. Ini nggak mungkin hasil dari ledakan. Ini mesti diciptakan secara langsung. Memang Allah menghendaki adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang, satu persatu makhluk diciptakan. Ateis ditanya manusia dari mana? Jawabnya apa? Dari kera. Dari mana? Kera. Dari kera. Kera dari mana? Dari evolusi, waktu yang lama berkembang jadi manusia. Jadi manusia itu kan gak ada awalnya, dari dulu sudah ada, cuma dia berkembang dari mulai monyet berkembang jadi manusia. Andai manusia itu adalah perkembangan dari kera kemudian jadi manusia, yang mungkin terjadi apa? Yang mungkin terjadi dua. Sekarang sudah gak ada kera, berubah semua jadi manusia. Atau ada manusia setengah kera yang belum jadi manusia, masih jadi kera gitu dong. Kayak siapa namanya? Hanoman ya?
Tenggokok. Bokong, manusia setengah. Tapi kan gak aneh begitu. Ada cuma dua manusia atau kera, menunjukkan manusia ya manusia, kera ya kera. Manusia itu bukan evolusinya dari kera, gitu loh. Mestinya pikiran kita harus sampai ke situ. Jadi orang-orang yang mengatakan manusia dari kera itu kelihatannya gelarnya insinyur, ya, profesor, doktor, pinter-pinter sekolahnya, tapi mereka menyimpulkan manusia dari kera. Masih pinteran ente yang nggak sekolah, pinteran ente yang nggak punya gelar yang bisa mengatakan manusia itu diciptakan oleh Allah. Tadinya nggak ada, terus jadi ada. selesai gitu. Ini manusia makhluk ini semuanya barang baru, perkara yang tadinya nggak ada Jadi diciptakan Allah menjadi ada. Dengan kita diadakan, maka kita wajib bersyukur kepada Allah yang mau menciptakan kita. Udah diciptakan, terus gimana? Kita dijadikan orang muslim. Coba ente dulu pernah milih nggak mau jadi apa? Ada orang naik mobil di jalan tol, sebelahnya ada mobil bawa babi. Kata orang ngomong, babi jelek banget. Kata babinya, bro, gua nggak milih jadi babi. Babi pernah milih nggak? Ya Allah, saya jadi babi aja ya Allah. Nggak pernah milih. Kita diciptakan jadi manusia juga nggak pilih. Ini karunianya. Udah jadi manusia, jadi orang muslim lagi. Udah hebat lagi apa? Kita dijadikan jadi orang Indonesia. Ini istimewa lagi. Coba kamu dijadikan di luar negeri, isinya perang dulu sekarang. Palestina perang, Brunei namanya, Libanon perang, Irak isinya peperangan, Iran isinya peperangan, negara-negara isinya. Indonesia di Allah negara yang makmur, aman. Islam kita masih bisa duduk rapi, masih bisa ngaji, ini nikmat dari Allah. Dijadikan betul-betul jadi orang muslim dan dipilihkan ada di Indonesia. Yang lebih penting lagi apa? Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal umat-umat terdahulu banyak yang milih pengen jadi umat Nabi Muhammad. Tapi Allah nggak kasih. Kita diberikan karunia jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karunia yang luar biasa. Namanya dari sifat hidayah ini dikatakan oleh Utsman bin Yahya, kita wajib bersyukur kepada Allah yang menjadikan kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, dan diberikan taufik oleh Allah untuk terus bisa mengamalkan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak akan jadi seorang muslim. Kenapa? Banyak di luar sana orang-orang yang nggak jadi orang muslim. Banyak di luar sana orang-orang yang ahli maksiat. Banyak di luar sana orang-orang yang nggak punya agama. Tapi kita dipilih oleh Allah, lahir bapak kita muslim, ibu kita muslim. Ini karunia Allah yang luar biasa. Ada lagi, dipilih lagi, dijadikan dari keturunannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan Habib, dijadikan para dzurriyyah. Ini nggak milih, nggak, Allah yang memilihkan itu, gitu loh. Hingga masing-masing apa yang Allah pilihkan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang dipilihkan oleh Allah, dan alhamdulillah kita dipilihkan menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang punya keadaan yang wajib kita syukuri karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini loh yang wajib kita imani dari sifat qidamnya Allah. Jadi Allah itu wajib qidam, tidak ada permulaannya. Kalau manusia, semua manusia makhluknya Allah
yang ada di jagat ini semuanya ada permulaannya. Dan permulaannya apa? Tadinya nggak ada, diciptakan menjadi ada. Yang mau nanya, ente lahir tahun berapa? 70 lebih. 70. Tahun 60 udah ada belum? Belum. Ini kan nggak ada kan? Terus tahun 70 dijadikan menjadi ada. Yang bikin jadi ada siapa? Bukan bapak kita, bukan emak kita, bukan. Tapi Allah lah yang menjadikan kita menjadi ada di jagat raya ini. Alam ini punya Allah, dan Allah yang memilihkan siapa saja yang akan muncul di jagat raya ini. Begitupun kita akan ada sampai kapan? Allah pula yang menentukannya. Kamu gak bisa milih, saya mau di jagat ini 70 tahun aja lah. Gak bisa. Allah yang pilihin. Ada yang baru lahir mati, ada yang setahun mati, ada yang 10 tahun mati, ada yang sampai 100 tahun agak mati-mati, ada yang disumpahin mati-mati juga ada. Kenapa? Allah yang milihin kapan kita akan dimunculkan di jagat ini dan sampai kapan kita akan ada. Inilah dari sifat qidam hari ini yang kita pelajari, yang wajib kita syukuri dari apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari sifat qidam ini muncul di hati kita, terus rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita bisa menjadi orang-orang yang ahli bersyukur, yang ahli menerima nikmatnya Allah, dan bisa memanfaatkan semua nikmat ini menjadi hal-hal yang mendatangkan keridhaannya Allah dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hubban wa turana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wa ali wal ikhwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah wa ujratin aw sohbah wa muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli radha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi dada nasri suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillah.